Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Asti Pratiwi Tuti MPG, yang sangat berbahagia, yaitu rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa Manajemen Administrasi Pendidikan semester 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini masih diberi kesempatan untuk kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Selanjutnya, selawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala perjuangannya, sehingga kita bisa menikmati segala bentuk teknologi serba canggih pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tugas manajemen sumber daya manusia dengan judul hubungan kerja. Pengertian hubungan kerja merupakan menggambarkan keterkaitan yang terjalin antara pemberi kerja dan pekerja di tempat kerja. Bentuknya mungkin formal, misalnya kontrak kerja, perjanjian prosedural, atau mungkin bersifat informal dalam bentuk kontrak psikologis yang mengungkapkan asumsi dan harapan tertentu tentang apa yang ditawarkan dan bersedia diberikan oleh manajer dan pemberi kerja. Sedangkan sifat hubungan ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi pada berbagai tingkatan dalam organisasi, manajemen dengan karyawan pada umumnya, dan manajer dengan karyawan individu serta perwakilan atau kelompok orang mereka. Beroperasinya hubungan tersebut juga akan dipengaruhi oleh proses seperti komunikasi dan konsultasi, dan oleh gaya manajemen yang berlaku di seluruh organisasi atau yang diadopsi oleh masing-masing manajer. Sedangkan dasar hubungan kerja, yaitu pertama, awalnya hubungan tersebut didasarkan pada kontrak hukum. Ini mungkin merupakan kontrak tertulis, tetapi tidak adanya kontrak tersebut tidak berarti bahwa tidak ada hubungan kontraktual. Terus, kewajiban memberi kerja meliputi kewajiban untuk membayar gaji atau upah, menyediakan tempat kerja yang aman, bertindak dengan itikat baik terhadap pekerja. Terus, mendefinisikan hubungan ketenagakerjaan. Kontrak transaksional mempunyai persyaratan pertukaran yang dijelaskan dengan baik. Kontrak relasional kurang definisinya dengan istilah yang lebih abstrak dan mengacu pada keanggotaan organisasi yang terbuka. Sedangkan signifikasi konsep hubungan kerja. Konsep hubungan kerja penting bagi spesialis sumber daya manusia, karena konsep ini mengatur banyak hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi dalam mengembangkan dan menerapkan proses kebijakan dan prosedur sumber daya manusia. Hal-hal ini perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kontribusi yang akan atau tidak akan mereka berikan dalam memajukan hubungan kerja yang produktif dan bermanfaat antara semua pihak yang terkait. Sedangkan perubahan hubungan ketenagakerjaan, sebagaimana dicatat oleh Gali et al. 1998 dalam analisis mereka mengenal hasil program penelitian pekerjaan di Inggris, meskipun terdapat pergeseran dalam cara orang dipekerjakan, bukti adanya perubahan besar dalam sifat pekerjaan hubungan kerja kurang meyakinkan. Sedangkan mengelola hubungan ketenagakerjaan, sifat hubungan kerja yang dinamis dan seringkali samar-samar meningkatkan kesulitan dalam mengelolanya. Masalahnya menjadi lebih rumit karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kontrak, budaya organisasi, gaya manajemen yang berlaku,
nilai-nilai yang dianut dan praktik kepercayaan interaksi sehari-hari antara karyawan dan manajer, dan kebijakan peserta praktik sumber daya manusia dalam bisnis. Kepercayaan dan hubungan kerja. Thion dalam pemikiran manajemen, Heriot dan kawan-kawan 1998 juga mengemukakan bahwa kepercayaan harus dianggap sebagai modal sosial, dana, niat baik dalam kelompok sosial manapun yang memungkinkan orang-orang di dalamnya untuk berkolaborasi satu sama lain. Thion dalam pemikirannya manajemen Heriot dan kawan-kawan 1998 juga mengemukakan bahwa kepercayaan harus dianggap sebagai modal sosial, dana, niat baik dalam kelompok sosial maupun yang memungkinkan orang-orang di dalamnya untuk berkolaborasi satu sama lainnya. Artinya, kepercayaan sebagaimana didefinisi oleh Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah keyakinan kuat bahwa seseorang dapat diandalkan. Definisi alternatif telah diberikan oleh Shaw 1997 yang menyatakan bahwa kepercayaan adalah keyakinan bahwa orang-orang yang kita andalkan akan memenuhi harapan kita terhadap mereka. Kapan karyawan mempercayai manajemen? Manajemen lebih mungkin dipercaya oleh karyawan ketika karyawan percaya bahwa manajemen bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya. Amati bahwa manajemen melakukan apa yang dikatakan akan dilakukannya, yaitu menyesuaikan tindakan yang dilakukan. Kata pengetahuan dari pengalaman bahwa manajemen dalam kata-kata David Base 1998 memberikan kesempatan menepati janjinya dan memenuhi sisi kepentingannya, tawar-menawar, merasa mereka diperlakukan secara adil, setara, dan konsisten. Memperbarui kepercayaan seperti yang disarankan oleh Heriot dan kawan-kawan 1998. Jika kepercayaan hilang, diperlukan program 4 langkah untuk memperbaruinya. 1. Pengakuan manajemen puncak bahwa di masa lalu mereka kurang memberikan perhatian terhadap beragam kebutuhan karyawan. Yang kedua, suatu proses kontrak terbatas di mana peralihan tertentu ke cara kerja yang berbeda untuk sekelompok pekerja dilakukan dalam bentuk yang mempertimbangkan kebutuhan individu. Yang ketiga, membangun kepercayaan berbasis pengetahuan. Yang keempat, mencapai kepercayaan berdasarkan identifikasi di mana masing-masing pihak menempati terhadap masing-masing kebutuhan orang lain dan karena itu menerima kebutuhan mereka sendiri, walaupun ini final negara jarang dicapai dalam praktiknya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Asti. Saya mohon maaf segala bentuk kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.